Malam Natal yang misterius. Malam Natal di Batu, Malang, selalu dipenuhi dengan suasana hangat dan penuh keceriaan. Keluarga Budi, yang terdiri dari Budi dan istrinya, Siti, serta dua anak mereka, Rina dan Arif, merayakan Natal dengan penuh sukacita. Rumah mereka dihiasi dengan lampu berkelap-kelip, dan aroma kue Natal yang baru dipanggang memenuhi udara. Keluarga ini merencanakan untuk berkumpul dan berbagi cerita di sekitar pohon Natal yang indah. Namun, suasana ceria itu tiba-tiba terganggu ketika kakek Hasan, ayah dari Budi, yang sudah berusia lanjut, mengumumkan bahwa ia akan pergi mencari kopi dan rokok. Kakek Hasan adalah sosok yang dikenal petualang, seringkali menjelajahi daerah sekitarnya tanpa memberitahu siapapun. Meskipun Budi dan Siti merasa cemas, mereka tahu bahwa kakek suka berkeliling dan berpikir bahwa ia hanya akan kembali sebentar. "Jangan lama-lama ya, Kek. Nanti semua orang menunggu," kata Budi sambil tersenyum, berharap kakeknya akan kembali dengan cepat. Kakek Hasan mengangguk dan melangkah keluar rumah. Malam itu, udara dingin menyambutnya, dan bintang-bintang berkelap-kelip di langit. Kakek Hasan berjalan perlahan, menikmati suasana malam Natal yang tenang. Namun, seiring ia menjauh dari rumah, kegelapan mulai menyelimuti jalan yang dilaluinya. Di tengah perjalanan, kakek Hasan bertemu dengan seorang pria misterius. Pria itu mengenakan pakaian hitam dan memiliki wajah yang sulit dikenali dalam cahaya remang-remang. Ia tersenyum lebar, menampakkan deretan gigi putih yang kontras dengan wajahnya yang gelap. "Selamat malam, kakek. Mau mampir ke rumahku? Aku punya kopi yang sangat enak," tawar pria itu dengan suara yang lembut namun menggoda. Kakek Hasan merasa terpesona oleh tawaran itu. Dalam benaknya, ia berpikir bahwa secangkir kopi hangat di malam Natal akan menjadi pelengkap yang sempurna. Tanpa banyak berpikir, ia mengikuti pria itu menuju rumahnya yang berada di ujung jalan. Ketika mereka tiba di rumah pria tersebut, kakek Hasan merasa ada sesuatu yang aneh. Rumah itu tampak tua dan angker, dengan dindingnya yang dipenuhi lumut dan jendela-jendela yang buram. Namun, rasa penasaran dan keinginan untuk menikmati kopi mengabaikan perasaan tidak nyaman yang mulai menggerogoti hatinya. "Silakan masuk, kakek. Kopi sudah siap," kata pria itu sambil membuka pintu. Kakek Hasan melangkah masuk. Begitu menginjakkan kaki di dalam, suasana berubah drastis. Ruangan itu dipenuhi dengan aroma aneh, campuran rempah-rempah yang kuat dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Cahaya dari lampu minyak yang bergetar memberikan nuansa misterius, menciptakan bayangan-bayangan yang bergerak di dinding. Sementara kakek Hasan duduk di kursi kayu tua, pria itu mulai menuangkan kopi ke dalam cangkir. Ia berbicara dengan nada yang memikat, menjelaskan tentang kekuatan pesugihan yang bisa memberinya kekayaan dan kemakmuran. "Siapa yang tidak ingin hidup berkelimpahan, kakek? Dengan sedikit usaha, semua ini bisa menjadi milikmu," katanya sambil tersenyum penuh arti. Kakek Hasan mendengarkan dengan saksama, hatinya mulai bergetar penuh harapan. Ia membayangkan hidup yang lebih baik, di mana keluarganya tidak lagi kesulitan. Namun, saat pria itu melanjutkan bicaranya, kakek Hasan merasakan sesuatu yang tidak biasa. Semakin lama, ia merasa tubuhnya semakin lemas, seolah-olah ada sesuatu yang menyedot energinya. Tiba-tiba, pria itu berubah menjadi sosok yang lebih besar, wajahnya mengerikan dan menakutkan. Kakek Hasan terperangah, tidak dapat bergerak ketika sosok itu menghilang dalam kabut tebal. Kakek Hasan jatuh ke lantai, merasa lemah dan bingung. Dalam keadaan setengah sadar, ia berusaha untuk bangkit, tetapi semua terasa berat. Di luar, malam terasa semakin gelap. Kakek Hasan terjatuh di pinggir jalan, tidak mampu melanjutkan perjalanan pulang. Ia hanya bisa duduk, merenungi apa yang baru saja terjadi, tanpa tahu bahwa keluarganya mulai merasa cemas menunggu kepulangannya. Di rumah, Rina dan Arif mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Mereka berdua saling bertukar pandang, merasakan khawatir yang semakin mendalam. "Kek, seharusnya sudah pulang," kata Arif, suara cemasnya menggema di malam yang tenang.
Keluarga Budi tidak menyadari bahwa malam Natal yang seharusnya penuh sukacita ini telah berubah menjadi awal dari petualangan horor yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Masuk ke dunia lain, malam semakin larut, dan kakek Hasan masih terpuruk di pinggir jalan, terjebak dalam kebingungan dan ketidakberdayaan. Ia tak lagi merasakan dingin malam yang menyengat, hanya ada kegelapan yang menyelimuti pikirannya. Dalam keadaan setengah sadar, ia berusaha mengingat kembali apa yang terjadi, tetapi semuanya terasa samar dan tidak jelas. Sementara itu, di rumah, Budi dan Siti mulai merasakan kepanikan. Setelah menunggu cukup lama dan kakek Hasan tidak kunjung pulang, mereka memutuskan untuk mencari kakek. Rina dan Arif, yang merasa gelisah, langsung mengikuti orang tua mereka. "Jangan khawatir, mungkin kakek hanya duduk-duduk di warung kopi," kata Siti, mencoba menenangkan diri sambil menggenggam tangan Budi. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan ketidaknyamanan yang tak bisa dijelaskan. Keluarga Budi berjalan menyusuri jalan setapak yang dikelilingi pepohonan tinggi, sesekali berselisih dengan penduduk setempat yang pulang dari perayaan Natal. Saat mereka semakin jauh dari rumah, suasana malam menjadi semakin sunyi. Hanya suara langkah kaki mereka yang memecah keheningan. Setelah beberapa waktu mencari, mereka tidak menemukan tanda-tanda keberadaan kakek Hasan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menyusuri jalan yang lebih sepi, berharap bisa menemukan kakek di salah satu warung atau tempat berkumpul. Di sisi lain, kakek Hasan masih duduk lemas di pinggir jalan. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia menoleh dan melihat seorang pria yang tampak kuat dan tegap, mengenakan baju kerja yang sederhana namun rapi. Pria itu adalah Mas Amran, seorang penduduk setempat yang dikenal baik hati. Kakek, kenapa di sini? Apa yang terjadi?" tanya Mas Amran dengan nada prihatin, melihat kakek Hasan yang tampak tidak berdaya. Kakek Hasan mencoba menjelaskan, tetapi kata-katanya terputus-putus. Ia hanya bisa menggerakkan bibirnya, tidak mampu mengeluarkan suara yang jelas. Mas Amran segera menyadari ada yang tidak beres. Ia membantu kakek Hasan bangkit dan menggandengnya. "Ayo, kakek, kita bawa ke rumah kepala desa. Mungkin di sana ada yang bisa membantu," ujar Mas Amran, berusaha memberikan semangat. Dalam perjalanan menuju rumah kepala desa, Mas Amran bertanya tentang apa yang terjadi. Kakek Hasan berusaha menjelaskan pertemuan dengan pria misterius dan rumah angker, tetapi tidak ada yang bisa ia ingat dengan jelas. Ia hanya ingat perasaan aneh yang menyelimutinya saat berada di dalam rumah itu. "Di daerah sini memang banyak cerita misterius, kakek. Kadang ada orang yang tergoda untuk mencari kekayaan dengan cara-cara yang tidak benar. Mereka bisa terjebak dalam pesugihan," kata Mas Amran, suaranya penuh perhatian. Kakek Hasan mendengarkan, tetapi pikirannya masih terbayang pada sosok pria itu. Rasa takut dan penyesalan menggerogoti hatinya, seolah-olah ia telah melangkah ke dalam perangkap yang tidak bisa ia hindari. Ia merasa terasing dari dunia nyata, seolah-olah ada sesuatu yang mengikatnya di tempat yang tidak bisa ia mengerti. Setelah berjalan cukup jauh, mereka akhirnya tiba di rumah kepala desa. Mas Amran mengetuk pintu dengan keras, dan tidak lama kemudian, kepala desa yang bernama Pak Joko membuka pintu. "Mas Amran, kakek ini kenapa?" tanya Pak Joko, melihat kakek Hasan yang tampak pucat dan lemas. "Dia butuh bantuan, Pak. Sepertinya dia baru saja mengalami sesuatu yang aneh," jawab Mas Amran sambil membantu kakek Hasan duduk di kursi. Pak Joko mengangguk dan segera memanggil istrinya untuk menyiapkan minuman hangat. Sementara itu, kakek Hasan duduk merenung, kesadarannya perlahan kembali, tetapi bayangan pria misterius itu masih menghantui pikirannya. "Coba ceritakan dari awal, kakek. Apa yang terjadi?" tanya Pak Joko dengan lembut. Kakek Hasan menggigit bibirnya, berusaha mengingat setiap detail. Ia mulai bercerita tentang pertemuannya dengan pria itu, tawaran kopi, dan bagaimana semuanya berubah menjadi sebuah mimpi buruk. Namun, setiap kali ia mencoba menjelaskan, kata-katanya terputus oleh rasa takut yang menyelimuti jiwanya.
Sementara kakek Hasan menceritakan kisahnya, Mas Amran dan Pak Joko saling bertukar pandang. Mereka berdua menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar cerita biasa. Mas Amran mengingatkan Pak Joko tentang legenda pesugihan yang sering diceritakan oleh orang-orang tua di desa. Bisa jadi kakek ini terjebak dalam permainan makhluk halus yang mencari jiwa. Kita harus hati-hati, kata Mas Amran, suaranya serius. Kakek Hasan mendengar pembicaraan itu dan merasakan ketakutan yang mendalam. Ia tidak ingin terjebak dalam kegelapan yang mengancam hidup dan keluarganya. Dalam hati, ia berdoa agar bisa kembali ke rumah dan melindungi orang-orang yang ia cintai. Setelah beberapa saat, kakek Hasan merasa lebih tenang. Ia berterima kasih kepada Mas Amran dan Pak Joko atas bantuan mereka. Namun, rasa cemas masih menggelayuti pikirannya. Ia tahu, walaupun ia berada di tempat yang aman, kegelapan dari pertemuannya dengan pria misterius itu belum sepenuhnya sirna. Terima kasih, Nak. Saya ingin pulang, katanya pelan, berharap bisa kembali ke keluarganya secepat mungkin. Mas Amran dan Pak Joko saling bersepakat untuk mengantar kakek Hasan pulang. Mereka bertiga mulai berjalan kembali, tetapi langkah kakek Hasan terasa berat. Dalam benaknya, ia terus berusaha memahami apa yang telah terjadi, tetapi semakin ia berpikir, semakin ia merasa terjebak dalam labirin yang tidak bisa ia keluar. Malam itu, saat mereka berjalan di bawah cahaya bulan purnama, kakek Hasan tidak tahu bahwa perjalanan pulang ini akan membawa konsekuensi yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Keluarga Budi sudah menunggu, tetapi kegelapan yang mengintai di balik bayang-bayang malam akan mengubah segalanya. Pertemuan dengan Mas Amran. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, kakek Hasan, Mas Amran, dan Pak Joko akhirnya tiba di desa. Suasana malam masih sunyi, hanya terdengar suara angin yang berbisik di antara pepohonan. Kakek Hasan merasa lega, tetapi hatinya masih dipenuhi dengan rasa cemas. Ia tidak bisa menghapus gambar sosok pria misterius yang terus menghantuinya. Mas Amran berusaha mengalihkan perhatian kakek Hasan dengan berbicara tentang kehidupan sehari-hari di desa. Kakek, di desa kami ada banyak cerita menarik. Mungkin kakek pernah mendengar tentang tradisi Natal di sini. Setiap tahun, kami mengadakan perayaan untuk merayakan kebersamaan, ujarnya sambil tersenyum. Kakek Hasan mengangguk, tetapi pikirannya masih melayang jauh. Saya pernah mendengar, Nak. Namun, saya lebih sering menghabiskan waktu sendiri. Terkadang, saya merasa lebih nyaman berada di luar, jawabnya pelan. Kadang, kesendirian bisa membuat kita terjebak dalam pikiran kita sendiri, kakek. Lebih baik kita berbagi cerita dengan orang lain. Itu bisa membantu, kata Mas Amran, berusaha menenangkan kakek Hasan. Sesampainya di rumah, keluarga Budi sudah menunggu dengan penuh harapan. Rina dan Arif berlari keluar, wajah mereka penuh kebahagiaan saat melihat kakek Hasan kembali. Kek, kami khawatir sekali, teriak Rina sambil memeluk kakeknya. Budi dan Siti juga tampak lega. Syukurlah kakek sudah pulang. Kami sangat mencemaskan kakek, kata Siti dengan suara bergetar. Namun, saat melihat wajah kakek Hasan yang pucat dan lemas, kekhawatiran mereka kembali muncul. Kakek Hasan mencoba tersenyum, tetapi senyumnya tampak dipaksakan. Maafkan kakek, kakek hanya pergi sebentar untuk mencari kopi, jawabnya, berusaha menyembunyikan pengalaman mengejutkan yang baru saja dialaminya. Setelah memberikan kakek Hasan minuman hangat, Mas Amran berpamitan untuk pulang. Sebelum pergi, ia menatap kakek Hasan dengan serius. Kakek, jika ada yang aneh atau merasa tidak nyaman, jangan ragu untuk bercerita. Kami semua ada di sini untuk saling membantu. Kakek Hasan mengangguk, tetapi di dalam hatinya, ia merasa seolah ada sesuatu yang tidak beres. Begitu Mas Amran pergi, suasana di rumah kembali hangat. Rina dan Arif mulai bercerita tentang rencana mereka untuk merayakan Natal keesokan harinya, sementara Budi dan Siti berusaha mengalihkan perhatian kakek Hasan dari pengalaman buruknya. Namun, malam itu, kakek Hasan tidak bisa tidur. Ia teringat kembali pada sosok pria misterius dan tawaran pesugihan yang menggoda.
Dalam kegelapan kamarnya, ia merasa seolah-olah diawasi oleh mata-mata yang tidak terlihat. Suara-suara aneh terdengar dari luar, membuatnya semakin gelisah. Pagi harinya, kakek Hasan berusaha bersikap normal. Ia ikut berpartisipasi dalam persiapan Natal bersama keluarganya. Namun, ketidaknyamanan itu terus menghantuinya. Ia merasa seolah ada sesuatu yang mengikatnya, menariknya kembali ke tempat di mana ia bertemu dengan pria misterius itu. Setelah makan siang, ketika keluarga Budi sedang berkumpul di ruang tamu, kakek Hasan memutuskan untuk menceritakan pengalamannya kepada mereka. Ia tidak ingin menyimpan beban itu sendirian. Anak-anak, kakek ingin berbagi cerita tentang malam tadi, kata kakek Hasan, suaranya bergetar. Semua orang terdiam, menatapnya dengan penuh perhatian. Kakek bertemu seorang pria di jalan. Dia mengajak kakek ke rumahnya dan menawarkan kopi. Namun, setelah itu, semuanya menjadi aneh, jelas kakek Hasan. Rina dan Arif saling memandang, tampak khawatir. "Kek, apa dia jahat?" tanya Rina, suaranya bergetar. Kakek Hasan menggelengkan kepala. Kakek tidak tahu. Namun, kakek merasa ada sesuatu yang sangat tidak biasa saat berada di sana. Seperti ada kekuatan yang menarik kakek untuk tetap tinggal, jawabnya, mencoba menyampaikan rasa takut yang menggelayuti hatinya. Budi dan Siti saling bertukar pandang, mereka merasakan bahwa cerita kakek Hasan bukanlah hal yang sepele. Mungkin itu hanya perasaan kakek. Kita bisa saja mengabaikannya dan fokus pada perayaan Natal, saran Siti, berusaha menenangkan suasana. Namun, kakek Hasan merasa tidak tenang. Ia tidak bisa menghilangkan rasa khawatir yang menghinggapi pikirannya. Kakek merasa seperti ada yang mengawasi. Seolah-olah kakek tidak sendirian, katanya, suaranya semakin rendah. Setelah beberapa jam, saat matahari mulai terbenam, kakek Hasan memutuskan untuk keluar sejenak. Ia ingin merenung di bawah pohon besar di halaman rumah, tempat di mana ia sering duduk dan merenungkan hidup. Ketika duduk di sana, ia melihat bayangan bergerak di antara pepohonan. Jantungnya berdegup kencang, dan ketakutan mulai merayap kembali. Di saat yang sama, Rina dan Arif mengamati kakek mereka dari jendela. Mereka merasa tidak nyaman melihat kakek Hasan yang terlihat gelisah dan tidak tenang. Arif, yang penasaran, memutuskan untuk menyusul kakek keluar. "Kek, kenapa duduk di sini sendirian?" tanya Arif, mendekati kakek Hasan. Kakek Hasan menghela napas dalam-dalam. "Kadang, kita perlu sendiri untuk merenung, nak." Namun, kakek merasa ada sesuatu yang tidak beres, jawabnya. Arif duduk di samping kakeknya, berusaha memberikan dukungan. "Kek, kita akan selalu bersama. Jangan khawatir," ya, katanya, berusaha menghibur. Tetapi, saat keduanya duduk di bawah pohon, kakek Hasan merasa bahwa sesuatu yang gelap sedang mengintai mereka. Ia merasakan adanya ancaman yang tidak terlihat, dan ketakutan itu semakin dalam. Dalam hati, ia berharap, tidak ada yang akan terjadi pada keluarganya. Ia merasa terjebak antara dua dunia, terpesona oleh janji-janji kekayaan dan terancam oleh kegelapan yang mengintai. Kembali ke dalam rumah, Budi dan Siti mulai merencanakan kegiatan Natal mereka. Namun, suasana ceria itu terasa hampa. Kakek Hasan, yang seharusnya menjadi pusat kegembiraan, tampak terasing dan tercekik oleh rasa takut yang semakin meresap. Keluarga itu tidak tahu bahwa kegelapan yang mengintai sudah mulai merambat ke dalam hidup mereka, dan kakek Hasan hanya bisa berharap agar ia tidak terjebak dalam jaring pesugihan yang mengerikan. Kembali ke rumah, malam Natal di Batu, Malang, seharusnya menjadi momen indah bagi keluarga Budi, tetapi ketegangan dan ketidakpastian menggantung di udara. Kakek Hasan masih merasa tidak nyaman, dan meskipun ia berusaha tersenyum di hadapan keluarganya, bayang-bayang pengalaman buruk yang dialaminya terus menghantuinya. Ia merasa terjebak antara dunia nyata dan dunia gelap yang mengintainya. Keesokan harinya, suasana rumah mulai dipenuhi dengan semangat Natal. Rina dan Arif membantu Siti menyiapkan hidangan, sementara Budi mengatur dekorasi di sekitar rumah. Namun, meskipun semua terlihat ceria,
kakek Hasan tetap merasa tidak tenang. Ia sering melirik keluar jendela, berharap tidak melihat sosok pria misterius itu lagi. Setelah makan malam, keluarga Budi berkumpul di ruang tamu. Mereka mulai membagikan hadiah dan bercerita tentang perayaan Natal tahun-tahun sebelumnya. Suara tawa dan kebahagiaan mengisi ruangan, tetapi kakek Hasan merasa terasing. Ia duduk di sudut, mendengarkan, tetapi pikirannya melayang jauh. Rina, yang menyadari ketidaknyamanan kakeknya, menghampiri. "Kek, mau ikut bermain permainan Natal? Kami bisa bermain tebak-tebakan," tawarnya dengan ceria. Kakek Hasan tersenyum kecil, berusaha mengalihkan pikirannya dari kegelapan yang menghantuinya. "Baiklah, nak, kakek akan mencoba," jawabnya. Permainan dimulai, dan suasana menjadi lebih hidup. Tawa dan canda menggema di ruangan, membuat kakek Hasan merasa sedikit lebih baik. Namun, saat ia berusaha menikmati momen tersebut, suara langkah kaki di luar rumah menyadarkannya. Ia menoleh, dan hatinya berdegup kencang. Bayangan sosok hitam melintas di balik jendela. "Kek, ada apa?" tanya Arif, melihat ekspresi wajah kakeknya yang berubah. "Tidak, tidak ada apa-apa," jawab kakek Hasan tergagap, berusaha menyembunyikan ketakutannya. Namun, rasa was-was itu semakin membuatnya tidak nyaman. Setelah permainan selesai, keluarga Budi memutuskan untuk pergi ke gereja untuk mengikuti misa Natal. Kakek Hasan merasa ragu, tetapi akhirnya memutuskan untuk ikut. Ia berharap bisa menemukan ketenangan di dalam doa dan berkumpul bersama keluarganya. Di gereja, suasana penuh dengan cahaya lilin dan lagu-lagu yang merdu. Kakek Hasan merasakan kehangatan saat melihat wajah bahagia keluarganya. Namun, saat mereka duduk di bangku, ia tidak bisa mengabaikan rasa gelisah yang terus menggerogoti hati. Dalam setiap doa yang dipanjatkan, ia merasa ada kekuatan yang mengawasi, seolah-olah sosok pria misterius itu masih mengintai dari jauh. Setelah misa selesai, mereka kembali ke rumah. Keluarga Budi bersiap untuk menyambut malam dengan perayaan kecil-kecilan. Kakek Hasan mencoba untuk terlibat, tetapi hatinya terus berdebar. Saat mereka menikmati hidangan dan berbagi cerita, kakek merasa terjebak dalam sebuah ilusi. Meskipun semua terlihat ceria, ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih gelap mengintai. Ketika malam semakin larut, Rina dan Arif mulai mengantuk. Siti menyarankan agar mereka tidur lebih awal, tetapi Budi ingin menikmati momen terakhir bersama keluarganya. Kakek Hasan merasa lelah dan memutuskan untuk pergi ke kamarnya. Setelah masuk ke dalam kamar, kakek Hasan duduk di tepi ranjang, meraih foto keluarganya. Ia merenungkan semua kenangan indah yang telah mereka lalui bersama. Namun, bayangan pria misterius itu kembali muncul dalam pikirannya. Ia merasa terjebak, tidak bisa keluar dari cengkeraman rasa takut yang melingkupi hidupnya. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di jendela. Kakek Hasan terlonjak, jantungnya berdegup kencang. Ia melangkah perlahan menuju jendela dan melihat keluar. Dalam kegelapan malam, ia melihat bayangan bercahaya samar-samar. Seperti ada sesuatu yang memanggilnya, menariknya untuk mendekat. Kakek Hasan merasa terhisap dalam ketidakpastian. Ia tahu bahwa ia harus menjauh dari jendela, tetapi rasa ingin tahunya lebih kuat. Sementara itu, jendela itu bergetar, seolah ada angin kencang yang bertiup. Ia merasakan getaran itu di dalam hatinya, seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres. Dengan berani, kakek Hasan membuka jendela. Angin dingin menerpa wajahnya, dan ia melihat sosok pria misterius itu berdiri di ujung jalan, menghadapnya. Kali ini, sosok itu terlihat lebih jelas, dengan wajah yang menakutkan dan senyuman yang menyeramkan. "Datanglah, kakek. Semua yang kau inginkan ada di sini," berkata sosok itu dengan suara menggoda, seolah-olah berjanji akan memberikan semua yang dijanjikannya malam itu. Kakek Hasan merasa terombang-ambing antara keinginan untuk mendekat dan rasa takut yang menggerogoti. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk mengubah hidupnya, tetapi pada saat yang sama, ia merasakan ancaman yang mengintainya. "Jangan, jauhi dia, kek," teriak suara dari dalam hatinya. Kakek Hasan segera menutup jendela dan menguncinya.
Ia berusaha menenangkan diri, tetapi nafasku terasa berat. Ia tahu bahwa ia harus melindungi keluarganya dari kegelapan yang mengintai. Kakek Hasan berbaring di tempat tidurnya, berusaha menenangkan pikirannya. Ia tidak bisa tidur, dan bayangan sosok pria itu terus menghantuinya. Dalam kegelapan malam, ia merasa terjebak dalam jaring yang tak terlihat, dan rasa penyesalan mulai menghampirinya. Ia teringat akan perkataan Mas Amran tentang pesugihan dan bagaimana banyak orang terjebak dalam janji palsu. Kakek Hasan menyadari bahwa ia telah melangkah terlalu jauh, dan sekarang ia harus mencari cara untuk membebaskan diri dari cengkeraman kegelapan yang mengancam. Dalam keheningan malam, kakek Hasan berdoa dengan penuh harapan. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk melindungi keluarganya dan tidak membiarkan kekuatan jahat itu mengambil alih hidupnya. Namun, ia tahu bahwa pertempuran ini baru saja dimulai, dan kegelapan yang mengintai tidak akan pergi begitu saja. Penyesalan yang terlambat. Hari-hari setelah Natal berlalu dengan cepat, tetapi ketegangan di dalam hati kakek Hasan tidak kunjung reda. Meskipun ia berusaha untuk kembali ke rutinitas sehari-hari, bayang-bayang pengalaman buruk yang dialaminya malam itu terus menghantuinya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, dan setiap kali ia melihat keluarganya, rasa penyesalan semakin menggerogoti hatinya. Kakek Hasan mulai menghindari tempat-tempat yang biasa ia kunjungi. Ia tidak lagi berani berjalan sendirian di malam hari. Setiap kali suara angin berbisik di luar rumah, ia merasa seolah-olah sosok pria misterius itu kembali mengintainya. Keluarganya mulai memperhatikan perubahan dalam diri kakek Hasan. Rina dan Arif merasa khawatir dan berusaha untuk mendekatkan diri dengan kakek mereka. Suatu malam, saat kakek Hasan duduk di teras rumah, Rina dan Arif menghampirinya. "Kek, kami ingin mendengar cerita-cerita tentang pengalaman kakek. Biar kami tahu lebih banyak tentang kakek," kata Rina, mencoba menggali perasaan kakeknya. Kakek Hasan tersenyum, tetapi senyumnya tampak dipaksakan. "Kakek sudah tua, Nak. Banyak cerita yang sudah terlupakan," jawabnya pelan. Namun, Rina tidak menyerah. "Tapi kami ingin tahu. Kisah-kisah kakek pasti menarik." Arif menambahkan, berharap bisa mengalihkan perhatian kakeknya dari kegelapan yang melingkupi pikirannya. Setelah beberapa saat, kakek Hasan mulai bercerita tentang kehidupannya di masa muda, tentang perjalanan dan petualangan yang pernah ia lakukan. Ia mencoba untuk menghidupkan kembali kenangan indah, tetapi bayangan sosok pria itu tetap menghantuinya. Ketika malam semakin larut, kakek Hasan merasakan kelelahan. Ia meminta maaf kepada cucunya dan masuk ke dalam rumah. Dalam kegelapan kamarnya, ia berusaha menenangkan pikirannya, tetapi rasa takut dan penyesalan terus menggerogoti hatinya. Beberapa hari kemudian, saat kakek Hasan berusaha beraktivitas di kebun, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia menoleh dan melihat sosok pria misterius itu berdiri di ujung kebun, memandangnya dengan senyuman yang menakutkan. "Kenapa kakek menghindari saya? Semua yang kakek inginkan bisa menjadi milik kakek." Suara pria itu menggoda, seolah berusaha menarik kakek Hasan kembali ke dalam cengkeramannya. Kakek Hasan merasa jantungnya berdegup kencang. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa kaku. "Saya tidak ingin apa-apa dari Anda. Pergilah," teriaknya, berusaha mengusir sosok itu. Namun, pria itu hanya tertawa, suaranya menggema di udara. Kakek tidak bisa menghindar dari takdir. Selama kakek masih hidup, kakek akan selalu merindukan apa yang pernah ditawarkan. "Tak ada yang bisa kakek lakukan untuk mengubahnya," katanya dengan nada mengancam. Kakek Hasan merasa putus asa. Ia tahu bahwa ia harus mencari cara untuk melindungi keluarganya dari ancaman ini. Sepulang dari kebun, ia langsung mencari Mas Amran. Kakek Hasan ingin tahu lebih banyak tentang cara untuk mengatasi pesugihan dan makhluk halus yang mengintai. Setelah mencari-cari, kakek Hasan menemukan Mas Amran sedang berbincang dengan beberapa warga di dekat warung. Dengan langkah cepat, kakek Hasan menghampiri Mas Amran. Wajahnya terlihat pucat dan gelisah. "Mas Amran, kakek perlu bantuanmu. Ada sesuatu yang mengganggu kakek, dan kakek merasa terjebak dalam kegelapan," kata kakek Hasan dengan nada mendesak.
Mas Amran langsung memperhatikan wajah kakek Hasan. Ada apa, kek? Ceritakan semuanya padaku, katanya serius. Kakek Hasan menceritakan kembali pertemuannya dengan pria misterius, bagaimana ia terpesona oleh tawaran pesugihan dan kini merasa terjebak. Mas Amran mendengarkan dengan cermat, wajahnya menunjukkan keprihatinan. Pesugihan itu berbahaya, kakek. Banyak orang yang terjebak dalam janji-janji kosong. Mereka tidak pernah bisa mendapatkan apa yang dijanjikan, dan lebih sering jatuh ke dalam kegelapan, jelas Mas Amran. Bagaimana cara kakek bisa bebas dari ini? Tanya kakek Hasan, suaranya penuh harap. Mas Amran berpikir sejenak, kakek harus melakukan ritual untuk memutuskan ikatan itu. Namun, kakek juga harus memiliki tekad yang kuat. Jika tidak, kegelapan itu tidak akan pergi begitu saja. Kakek Hasan merasa putus asa, tetapi ia tahu bahwa ia harus mencoba. Ia memohon kepada Mas Amran untuk membantunya melakukan ritual tersebut. Saya tidak ingin keluarga saya terluka. Tolong bantu kakek, pintanya. Malam itu, Mas Amran membawa kakek Hasan ke tempat yang sepi di pinggir desa. Mereka menyiapkan semua yang dibutuhkan untuk ritual. Kakek Hasan merasakan ketegangan yang luar biasa. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk membebaskan dirinya dan keluarganya. Saat Mas Amran mulai memimpin ritual, kakek Hasan berdoa dengan khusyuk. Ia memohon agar semua kegelapan yang mengganggunya bisa pergi. Dalam hening malam, suara angin berbisik, dan kakek Hasan merasa ada sesuatu yang mulai bergerak di sekitarnya. Namun, saat ritual berlangsung, sosok pria misterius muncul kembali. Ia berdiri di belakang kakek Hasan, senyumnya mencengkeram jiwanya. Kau tidak bisa melarikan diri, kakek. Semua ini adalah milikku, katanya dengan suara yang menggetarkan. Kakek Hasan merasa ketakutan yang mendalam. Ia berusaha fokus pada doa-doanya, tetapi bayangan sosok itu terus menghantuinya. Dalam momen yang penuh tekanan, ia menyadari bahwa semua penyesalan dan kesalahannya telah membawanya ke titik ini. Kakek Hasan merasa seolah waktu berhenti. Ia merasakan beban kehidupan yang dipenuhi dengan kesalahan dan keputusan yang salah. Maafkan kakek, bisiknya dalam hati, berharap anak cucunya bisa mengerti. Dengan tekad yang kuat, kakek Hasan menutup matanya dan mengulangi doa dengan penuh keyakinan. Ia ingin mengakhiri semua ini demi keluarganya. Dalam sekejap, angin berhembus kencang, dan sosok pria itu mulai bergetar, seolah terpengaruh oleh kekuatan doa yang dipanjatkan. Namun, saat kakek Hasan merasa harapan mulai muncul, sosok itu berteriak, "Kau tidak akan bisa menghindar. Aku akan selalu ada di sini." Suara itu menggema, mengisi udara dengan ketakutan. Kakek Hasan merasakan tubuhnya mulai lemah, dan seolah-olah ada sesuatu yang menghisap energi dari dalam dirinya. Ia berusaha melawan, tetapi kegelapan itu semakin kuat. Dalam momen terakhir, kakek Hasan berteriak, "Tidak, saya tidak akan membiarkan Anda menguasai hidup saya." Dengan semangat yang tersisa, kakek Hasan berdoa satu kali lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Dan tiba-tiba, cahaya terang menyelimuti sekelilingnya. Semua kegelapan mulai menghilang, dan sosok pria itu terjerat dalam cahaya, berusaha melawan tetapi tidak bisa. Ketika cahaya itu mereda, kakek Hasan terjatuh ke tanah, kelelahan tetapi merasakan beban yang hilang dari pundaknya. Mas Amran segera menghampiri dan membantunya bangkit. "Kakek, kau berhasil. Kegelapan itu pergi," seru Mas Amran, terlihat lega. Kakek Hasan menatap langit malam. Ia merasa lega, tetapi juga penuh penyesalan. Ia tahu bahwa meskipun ia berhasil mengusir kegelapan, rasa sakit dan kesedihan yang ditinggalkan akan selalu ada. Kembali ke rumah, kakek Hasan merasakan perubahan dalam dirinya. Ia berusaha memperbaiki hubungannya dengan keluarga, tetapi rasa penyesalan tidak bisa dihapus begitu saja. Ia tahu bahwa ia telah hampir menghancurkan hidup mereka dengan keputusan yang salah. Keluarga Budi menyambutnya dengan penuh kasih. Rina dan Arif memeluk kakeknya erat-erat, tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan kehilangan. Kakek Hasan berusaha tersenyum, tetapi hatinya penuh dengan rasa sakit akan kesalahan yang telah ia buat. "Maafkan kakek,"
bisiknya kepada mereka, berharap bisa memperbaiki semuanya. Keluarga Budi tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi mereka merasakan bahwa kakek Hasan telah melalui sesuatu yang berat. Mereka berusaha untuk mendukungnya, dan kakek Hasan berjanji untuk tidak lagi mengulangi kesalahannya. Namun, dalam hatinya, kakek Hasan tahu bahwa penyesalan yang mendalam akan selalu menghantuinya. Ia telah belajar bahwa mencari kekayaan dan kesuksesan dengan cara yang salah hanya akan membawa pada kegelapan. Dan kini, dengan segenap hati, ia bertekad untuk melindungi keluarganya dari segala bentuk godaan yang bisa menghancurkan hidup mereka. Akhir cerita ini menyisakan rasa sakit dan penyesalan, tetapi juga harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kakek Hasan berdoa agar ia bisa menjadi teladan bagi keluarganya, bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kekayaan yang didapat dengan cara yang salah, tetapi pada cinta dan kebersamaan yang tulus.